Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiarso, mahasiswa PPG Universitas Islam Malang tahun 2023 dengan nomor peserta 985-124-0182-096. Pada kesempatan ini akan melaksanakan praktik mengajar sebagai syarat ujian kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning di tempat saya mengajar, yaitu di MTS NU 01 Banyu Putih, Kabupaten Batang. Bagaimana sintaknya? Ayo langsung menuju ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita nyanyi terlebih dahulu. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, lebih utamanya kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran pada pertemuan kali ini. Silahkan dipimpin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak, tak absen satu persatu. Diva tidak berangkat, sakit. Divanya sakit, Yoga, Denny, Ardi, Aris, Bintang tidak berangkat. Mirza, Afif, Alvin, Raffi, Aida, Sabila, Queen, Risma, hadir. Wilda, hadir. Wilda lagi ada dua, Kemudian Aisyah, Cinta, Putri, Aini. Nanti yang tidak apa-apa. Anak-anak, pada pertemuan kali ini nanti kalian akan belajar yaitu tentang pola bilangan. Ini Bapak sampaikan dulu KD atau kompetensi dasarnya. Yang pertama untuk 3.1 kompetensi dasarnya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian untuk 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Itu untuk kompetensi dasar. Kemudian untuk yang tujuan pembelajaran, yang pertama
Peserta didik mampu menentukan suku ke N barisan aritmatika dalam bentuk soal cerita dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menentukan N suku pertama pada barisan aritmatika dalam bentuk soal cerita dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu membuat kesimpulan dari generalisasi pola barisan bilangan baik ganjil, genap, Fibonacci, aritmatika, dan geometri. Kemudian sebelum masuk ke dalam pelajaran akan kami sampaikan sistem penilaian pada pertemuan kali ini. Nanti penilaiannya yang pertama, karena nanti di sini Bapak akan terapkan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada beberapa yang nanti akan dibuat kelompok. Ini nanti penilaiannya secara kelompok maupun secara individu. Secara kelompok yang pertama akan dinilai keaktifan atau bertanya pada masing-masing kelompok. Yang kedua, kerjasama pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengerjakan LKPD. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kemudian yang keempat, presentasi kelompok. Nanti di antara kalian akan salah satu yang presentasi. Kemudian untuk poinnya, poin yang pertama ini sudah disebutkan, ada 20, 20, 20. Kemudian untuk yang presentasi ini poinnya tinggi sendiri, yaitu 40. Sehingga keseluruhan nilainya menjadi skor totalnya 100. Itu untuk penilaian yang kelompok. Kemudian yang selanjutnya untuk penilaian individu. Yang pertama Bapak akan menilai yaitu sikap religius. Dari tadi ketika berdoa itu nanti dinilai. Kemudian yang mandiri, yang ketiga gotong royong atau kerjasama. Apakah kalian paham semua? Kita mengingat materi sebelumnya, materi sebelumnya tentang pola bilangan. Kemarin kan sudah Bapak sampaikan tentang pola bilangan. Kemarin sudah tak berikan tugas kalian untuk menyelidiki beberapa materi yang ada pada internet atau pada Google. Salah satunya kalian nanti bisa disebutkan, ada beberapa yang sudah kalian dapatkan pada internet. Nanti kalian sebutkan. Apakah ada yang berani menunjukkan apa saja materi yang sudah kalian dapatkan di internet? Ya, Cinta. 1. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah susunan yang dimulai dari bilangan 1 sampai tak terhingga, tapi ganjil. Contoh bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dengan rumus sama dengan UN sama dengan 2N-1. Ya. 1 adalah jadi dengan ada lagi 2. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah susunan bilangan yang habis dibagi 2 dengan rumus UN sama dengan 2N. Pola bilangan. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Pola bilangan persegi. Pola persegi adalah pola bilangan yang bentuknya seperti bangunan persegi. Ciri-ciri pola bilangan yang mengikuti pola persegi adalah jumlah sisi-sisinya sama dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2. Ya. Ada lagi? Ya. Pola bilangan persegi panjang adalah pola bilangan yang susunannya seperti bangunan persegi panjang. Pola persegi panjang tidak berlaku pada bilangan prima dengan rumus UN sama dengan N yang UN plus 1. Ya. Sebelum disampaikan oleh Bapak apa manfaat tentang pola bilangan, apakah ada yang berani menyebutkan apa manfaatnya? Ya, Afif. Bagi seorang arsitek mengalami nomor rumah ganjil dan genap pada blok yang berbeda akan mempermudah dalam penomoran rumah. Ya. Kemudian untuk yang lain apakah ada? Yang lain ada? Pak, Ya. pada dunia konveksi desainer, orang desainer dalam mengumpulkan ukuran baju S, M, L, XL dibuat dengan pola yang berbeda sehingga dalam pemotongan kain dalam jumlah besar dan mempersingkat waktu pekerjaan. Ya.
Tadi kalian sudah menyampaikan manfaat dari kita mempelajari pola bilangan. Ini akan Bapak sampaikan secara rinci manfaat dari kita mempelajari pola bilangan. Yang pertama, bagi seorang arsitek mengelompokkan nomor rumah ganjil dan genap pada blok yang berbeda agar mempermudah dalam penomoran rumah. Yang kedua, pada dunia konveksi atau desainer, seorang desainer dalam menentukan ukuran baju S, M, L, atau XL dibuat dengan pola yang berbeda sehingga dalam pemotongan kain dalam jumlah besar dan mempersingkat waktu pengerjaan. Kemudian yang selanjutnya pada dunia perbankan, seorang pegawai bank dalam menentukan bunga pinjaman baik yang tetap atau bertingkat menggunakan sistem yang berpola sehingga besarnya bunga dapat menguntungkan keduanya baik bank ataupun nasabah. Itu manfaat pola bilangan. Pada kesempatan kali ini nanti Bapak akan memberikan LKTD. Tadi sudah tak sampaikan pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan yaitu pembelajaran berbasis masalah. Berbasis apa, anak? Nah, kemudian tak sampaikan terlebih dahulu, tak sampai. Ada yang tahu ini gambar apa? Mahkota apa, Mbak Ida? Ada tahu? Mahkota yang dipakai untuk pengantin adat mana? Bali. Nah, Bali itu termasuk dalam wilayah Indonesia apa tidak? Iya, termasuk. Tapi di dunia mancanegara itu orang tahunya bahwa Indonesia ibu kotanya itu di Bali karena di sana banyak turis atau wisatawan mancanegara yang datanya ke Bali, bukan di Jakarta. Padahal ibu kota negara Indonesia ada di mana? Jakarta, tapi lebih terkenal yaitu daerah Bali. Apakah ada yang mau membacakan untuk permasalahan pada hari ini? Ya. Pernikahan adat Bali memang saat ini banyak diminati wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Busana tradisional ini terlihat mewah dengan mahkota yang menjulang tinggi dan kain dengan warna-warni bermotif emas dan perak. Terus? Emas atau pajangan adalah kumpulan bunga emas yang menyerupai bentuk semanggi. Susunan bunga pada bagian paling bawah berjumlah 11 bunga dan berulang 2 pada 5 di atasnya, hingga pada puncak atas berjumlah hanya 1 bunga atau disebut bunga kap emas. Tentukan banyaknya bunga yang dibutuhkan untuk pembuatan pajangan tersebut dan tentukan pula banyaknya tingkat hingga sampai ke puncak. Ya. Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian yaitu Cinta tentang permasalahan yang Bapak paparkan, yaitu pertama tentang empak-empak atau gancangan. Ini adalah sebuah mahkota dari pernikahan adat Bali khususnya untuk yang wanita. Di situ susunan bunganya, Bali itu terkenal dengan seni yang sangat tinggi. Gancangan atau empak-empak itu susunannya dari pola yang paling bawah, ya, terbuat dari emas. Dari bawah itu lebih banyak terlebih dahulu, lebih banyak terlebih dahulu. Kemudian semakin ke atas semakin sedikit, semakin ke atas semakin sedikit. Ini sudah disebutkan. Yang paling bawah jumlahnya ada 11. Yang tingkat berikutnya itu berkurang hingga pada puncaknya itu berjumlah 1. Anak-anak itu untuk permasalahan kedua ini gambar apa? Keset atau alas kaki. Alas kaki atau kesetnya ini terbuat dari apa? Kain apa namanya? Perca. Kain perca itu apa? Kain sisa. Ini memanfaatkan kain sisa dari pabrik, konveksi dan sebagainya. Ini dimanfaatkan atau didaur ulang. Ya. Akan Bapak sampaikan untuk permasalahan yang kedua, keset kain atau alas kaki perca merupakan produk kerajinan rumah tangga yang pembuatannya mudah dan murah karena menggunakan bahan limbah kain. Limbah kain ini atau perca ini akan menjadi sebuah permasalahan karena keberadaannya yang kurang diperhatikan. Jika tidak dilakukan segera, maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan.
Kemudian susunan kain dari yang paling dalam berjumlah 15 dan bertambah 5 kain pada susunan berikutnya. Jika jumlah susunan atau terdiri dari 6 tingkat, terdiri dari 6 tingkat berarti misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tingkat. Tentukan jumlah lipatan kain keseluruhan dan tentukan jumlah lipatan kain pada lipatan terakhir. Ini untuk permasalahan. Sebelum kalian mengerjakan atau Bapak bagikan LKPD, nanti dibuat kelompok, untuk menentukan masing-masing kelompoknya siapa saja. Nanti kalian sebutkan angka 1 sampai angka 5. Dimulai dari aris terlebih dahulu, nanti ke arah kiri. Ke arah kiri nanti disebutkan. Ya, dimulai dari aris 2, 3, 4, 5. Ya, sudah disebutkan. Nanti yang tadi menyebutkan angka 1 berarti nanti mengelompok dengan angka kelompok 1. Yang menyebutkan angka 2 berarti mengelompokkan pada kelompok 2 dan seterusnya. Nanti setelah ini kalian ditata. Untuk kelompok 1 nanti ada di sebelah sini, kelompok 2 nanti di belakangnya, nanti 2 meja nanti dijadikan 1, ya, kemudian nanti 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sudah siap belum? Siap belum, ya? Apakah sudah bisa mengelompokkan kelompok masing-masing? Yuk. Ini kalian sudah pada kelompoknya masing-masing. Tak bacakan terlebih dahulu pembagian kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Cinta, Nadia, Ningrum, Hani. Kelompok 2 yaitu Aida, Risma, Aini, Putri. Kelompok ketiga Wilda, Queen, Anissa, Sevilla. Kelompok keempat Diva, Afif, Satria, Alvin. Dan kelompok 5 Raffi, Mirza, Aris, dan Ferdi. Kemudian setelah ini Bapak akan bagikan LKPD kepada kelompoknya masing-masing. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing permasalahan yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama tadi tentang mahkota pada pengantin bayi. Yang kedua yaitu tentang pembuatan keset. Nanti kalian selesaikan pada kelompok masing-masing. Ini Bapak bagikan LPD dan modul, nanti diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, ini kan kita bagikan LPD, nanti diisi nama kelompok kalian, kemudian anggotanya diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Teman-teman, ayo kita mulai diskusi pada kelompok kita. Diskusi ini akan saya pimpin. Kemudian pada LKPD ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama akan saya dan Aurel diskusikan. Kemudian untuk permasalahan kedua akan didiskusikan oleh Wilda, Safira, dan Aris. Apakah kalian sudah siap? Akan saya bacakan permasalahan yang pertama. Pernikahan adat Bali memang saat ini banyak diminati wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Busana tradisional ini terlihat mewah dengan mahkota yang menjulang tinggi dan kain dengan warna-warni bermotif emas dan perak. Empak-empak atau gancangan adalah kumpulan bunga emas yang menyerupai bentuk semanggi. Susunan bunga pada bagian paling bawah berjumlah 11 bunga dan berkurang 2 pada tingkat di atasnya, hingga pada puncak atas berjumlah hanya 1 bunga atau disebut bunga kap emas. Tentukan banyaknya bunga yang dibutuhkan untuk pembuatan gancangan tersebut dan tentukan pula banyaknya tingkat hingga sampai ke puncak. Bisa saya katakan? Apa tidak?
pemeriksaan sudah ada? Sudah. Ini nanti karena soalnya ada dua, nanti dibagi misalnya permasalahan pertama dibagi siapa, permasalahan kedua siapa. Kan. Ini untuk yang permasalahan pertama kira-kira ada kesulitan apa tidak? Tidak, coba dikerjakan, saya dikerjakan. Susunan baris bawah kan 11. Ya. Kalau Susunan berikutnya. berarti dikurang 2. Berarti itu dimasukkan angka 11 atau berapa? Ditulis dulu. 11 dikurang 2. 11-nya ditulis dulu karena itu dari titik. 11 dikurangi. Berarti 9. Kemudian bawahnya berarti 9 dikurang 2. 9 dikurangi 2. Terus 7. Kemudian 7 dikurang 2. Berapa? 5. Kemudian yang selanjutnya 5 dikurang 3. Kemudian 3 dikurang 2. ya berapa? 1. Dan itu kan tadi sudah disampaikan bahwa mahkota itu pada puncaknya itu berjumlah 1. Jika sudah 1 berarti selesai. Kemudian untuk jumlah keseluruhannya itu berarti dengan cara apa? Ditambah, ditulis terlebih dahulu. Ya, kemudian dan mencari belum masalah ini dengan HP masih dihindari sampai diberikan. Untuk diskusi kelompoknya apakah sudah selesai? Kalau sudah, setelah ini nanti dilanjutkan presentasi kelompok. Nanti perwakilan dari kelompok maju ke depan. Misalkan nanti kelompok 1 ke depan untuk presentasi. Apakah sudah siap atau belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Algebra dengan anggota saya Cinta, saya Akan, saya juga. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada soal pertama, yaitu untuk permasalahan susunan bunga pada gancangan atau mahkota bunga pada pakaian adat Bali, yaitu 1. Terdapat 6 susun atau tingkat hingga berjumlah 1 mencapai ke puncak mahkota. 2. Jumlah keseluruhan bunga jika dijumlahkan yaitu
11 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 36. Sehingga jumlah keseluruhan bunga emas yang dibutuhkan sejumlah 36 bunga emas. Pada soal kedua, yaitu pada permasalahan pembuatan keset pecah atau alas kaki dari kain sisa adalah sebagai berikut. 1. Pada soal sudah disebutkan banyaknya lipatan kain pecah pertama atau paling datar dan jumlah susunan atau tingkatan yang melipat pada keset pecah tersebut sehingga tinggal menjumlahkan selisih atau beda pada masing-masing tingkatan, yaitu sebagai berikut. 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35 tambah 40 sama dengan 165. 2. Jumlah lipatan kain perca pada susunan terakhir adalah berjumlah 40 lipatan kain perca. Kesimpulannya adalah dari soal pertama tentang permasalahan susunan bunga pada gancaran atau mahkota bunga pada akhir bali, yaitu menggunakan pola barisan aritmatika karena memiliki selisih beda pada setiap susunan bunga yang tetap, yaitu dikurang 2. Dari soal kedua tentang permasalahan pembuatan keset perca atau alas kaki dari kain sisa, yaitu menggunakan pola aritmatika karena memiliki selisih atau beda pada setiap susunan lipatan kain yang tetap, yaitu ditambah 5. Sehingga dari hasil diskusi kelompok kami bahwa kedua permasalahan tersebut memiliki pola yang sama. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk. Dan setelah kalian presentasi, ini Bapak akan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi karena kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah, kalian itu disajikan masalah. Tapi ketika sudah di dalam kelompok itu kalian malah bingung apa yang disampaikan oleh petunjuk oleh Bapak, kemudian petunjuk pada LKPD itu tidak diperhatikan, ya. Kemudian di masing kelompok tadi akhirnya bingung apa perintah yang mau kalian kerjakan. Kemudian masing-masing kelompok tidak saling berdiskusi dan ini memperlambat proses pengerjaan. Harusnya ketika sudah diberikan masing-masing tugas pada kelompok, kalian diskusikan. Oh, misalnya soalnya ada 2, berarti nanti saling bagi tugas. Misalnya ada 5 anak, 2 kelompok menyelesaikan permasalahan pertama, 2 anak menyelesaikan permasalahan pertama, 3 anak menyelesaikan permasalahan yang kedua, sehingga permasalahannya cepat selesai. Itu untuk evaluasinya. Kemudian tadi untuk presentasi kelompok pertama sudah disebutkan bahwa permasalahan pertama dan kedua itu memiliki pola yang sama atau tidak? Sama. Alasannya apa? Pola pertama dan kedua memiliki pola yang sama. Sama apa tidak? Sama. Sama apa tidak? Kelompok 1 permasalahan 1 dan 2 sama apa tidak? Sing kerasa. Sama apa tidak? Sama. Kelompok 2 sama apa tidak? Sama. Kelompok 3 sama apa tidak? Sama. Kelompok 4 sama apa tidak? Beda. Kelompok 4 katanya beda. Permasalahan 1 dan kedua itu polanya berbeda. Kelompok 1 kenapa permasalahan 1 dan 2 memiliki permasalahan yang sama? Kenapa? Kurang angkanya tetap. Kelompok 1 menyebut bahwa biarpun dikurangi atau ditambah, tadi kan muncul negatif 2 dengan positif 5, itu memiliki sama-sama pola yang sama, yaitu pola apa? Aritmatika. Memiliki pola aritmatika. Pola aritmatika itu yang seperti apa? Memiliki selisih atau beda yang sama, baik dikurangi ataupun ditambah. Paham ya? Itu untuk keseluruhannya. Berarti untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini intinya baik dikurangi
ataupun ditambah baik negatif ataupun positif itu untuk pola barisan aritmatika itu sudah termasuk. Jangan terkecoh baik positif maupun negatif. Kira-kira kalian sudah paham apa belum? Sudah. Untuk mempertegas yang pertama ini polanya ada berapa? Yang pertama ada 1, pola kedua ada 4, pola ketiga 9, pola keempat. Kira-kira ini termasuk pola apa? Pak? Pola persegi ya, pintar Mas Raffi. Pola yang kedua, yang ini berjumlah berapa? 2. Yang kedua, yang keempat, yang ketiga 12, yang terakhir 20. Ini termasuk pola apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Pola pertama tadi disebut dengan pola persegi, yang kedua pola persegi panjang. Ini berarti kalian sudah bisa membedakan. Kemudian yang selanjutnya untuk yang pola pertama berjumlah berapa ini? 2. Pola kedua 5, ketiga 7, pola yang keempat 9. Kira-kira ini pola apa yang ini? Yang pertama tapi 2, 5, 7, 9. Pola apa? Fibonacci. Pola apa saja? 2, 5, 8. Ini 8 ya? Ini 8. 2, 5, 8 kalau 11. Berarti pola apa ini? Pola apa? Aritmatika lagi. Karena memiliki apa? Selisih yang sama. Pola yang kedua ini berapa ini? 1. Ini 2. Ini 4. Ini 8. Kira-kira pola apa ini? Satunya aritmatika disebut dengan apa? Geometri. Karena memiliki nenggone aritmatika itu disebut dengan beda atau selisih di geometri, yaitu menggunakan rasio atau perbandingan. Perhatikan, 1 dikali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti rasionya nanti berapa? Dikalikan berapa? 2. Bisa membedakan antara aritmatika dan geometri? Bisa ya? Misalnya aritmatika berarti nanti selisih atau beda. Kemudian kalau dalam geometri, untuk Bapak mengetahui kemampuan kalian, pemahaman kalian pada hari ini, nanti kita mengerjakan game quizzes. Apakah Androidnya sudah siap atau belum? Nah, ini tak klik mulai ya. Yang sudah masuk ini sudah beberapa Aini, Wilda dan sebagainya. Kemudian ini tak mulai, kalian nanti langsung mengerjakan itu ya. Ya, dikerjakan. Raffi sudah masuk. Ya, bagus. Apes balik, baru aja mengerjakan 1. Ya, peringkat pertama Mbak Aira. Kita lanjut. Ayo Mbak Sita. Ya, paling tertinggi Mas Raffi. Bravo. Mas Raffi, bravo. Bravo. Ayo lanjut Mas Raffi. Ya, akan saya bacakan deh nilai tertinggi untuk aplikasi quizzes game pada kesempatan hari ini. Nilai tertinggi diraih oleh Mas Raffi, nilai kedua diraih oleh Aira, kemudian nilai ketiga siapa ini?
Oh, Adi, ya enggak apa-apa. Tulisannya Garcet Mendo. Garcet Mendo, iya enggak apa-apa nggih. Nanti untuk yang lain akan Bapak rekap nggih dari yang pertama sampai terakhir untuk nilai individu dan nilai yang kelompok nggih. Untuk pertemuan kali ini. Dan untuk yang terakhir sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita baca doa bersama-sama. HP-nya diletakkan terlebih dahulu. Kita baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dengan kita menutup doa, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan itu cepat terkabul dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.